Jadi eh, usahanya ini digagas itu mulainya sejak kapan, Mas Aris? Mulai tahun 2012. Ya, saya Oke. mulai itu dari 2012 akhir ya. Ya. Oke. Sejak 2012 Mas Aris ya, benar ya? Ya. Terus selanjutnya kenapa Mas Aris kok memilih usaha di bidang kuliner gitu? Karena dari awal suka apa ya? Suka dalam bidang kuliner, Mas. Kebetulan dari lulus sekolah itu dapat kerjanya di kuliner terus. Akhirnya saya uh, memfokus untuk kerja membuka usaha di kuliner gitu. Jadi untuk pengalaman di luar kuliner malah nggak ada saya. Gitu ya Mas ya. Baik. Terus selanjutnya upaya upaya Mas Aris untuk terus berkembang mengembangkan usahanya Mas Aris ini seperti apa nih Mas Aris? Kemudian juga ini kan ketika kita berkaitan dengan mau mengembangkan suatu usaha, otomatis kita harus bersaing gitu kan di sekitar lingkungan usahanya Mas Aris. Nah, itu gimana itu Mas? Kalau saya untuk untuk mengembangkan itu yang saya fokuskan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan saya gitu ya. Dari segi pelayanan juga dari segi makanan yang saya jual harus eh, apa namanya ya, berarti memilih bahannya juga kualitas yang terbaik agar pelanggan juga nggak kecewa. Itu mungkin satu cara saya untuk berusaha mengembangkan usaha saya. Oke, 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 siap. Terus eh, selanjutnya dalam membuka bisnis usaha kulinernya Mas Aris ini, kendalanya apa-apa aja tuh Mas Aris? Yang sering Mas Aris hadapin gitu. Berdasarkan pengalaman Mas Aris selama beberapa tahun sudah menekuni usaha kuliner ini. Kalau kendalanya kalau saya sih untuk mengembangkan lebih jauh itu kendalanya di modal. Tapi untuk kalau kendala untuk dalam dalam pengalaman jualan itu kendalanya ya kalau pas musim hujan Oke. itu pasti namanya atau mungkin pembeli juga musim hujan. Saya kan saya di pinggir jalan dengan warung lima mungkin kalau susah juga. Oke. Terus Mas Aris menyediakan bahan baku untuk usahanya Mas Aris di bulan Mas Aris ini dapatnya dari mana-mana aja Mas? Aku udah langsung ke pasar. Di pasar itu sudah ada langganan, jadi setiap pagi itu misalnya kita butuhkan malam yang kita butuhkan untuk jualan malamnya sudah siapkan ke WA yang ini yang jual itu, jadi pagi tinggal ngambil. Oh gitu. Jadi udah beberapa jam malamnya udah di kontak-kontak ya Mas Aris ya. Jadi besoknya tinggal ngambil gitu ya. Punya langganan
apa udah namanya langganan. ke Oke, terus Mas Aris, cara Mas Aris nih mempromosikan usahanya ini seperti seperti apa tuh? Mulai awal dulu, kemudian sampai yang usahanya Mas Aris yang berdiri yang sekarang. cara mempromosikannya ya. Nah, betul. Kalau awalnya dulu 2012 itu saya lebih banyak dari teman ke teman, dari teman-teman saya teman kalau teh di sini gitu. Terus keduanya kalau zaman dulu masih Facebook ya, saya sering di Facebook saya gitu. Terus sampai sekarang ya itu masih di Facebook jarang, teman WA Mm-mm. WA gitu. Oke. Terus selanjutnya nih, eh, kedepannya Mas Aris bakal bakal seperti apa lagi nih strategi-strategi untuk menghadapi pesaing Mas Aris, kemudian juga eh, apa ya mempersiapkan usahanya Mas Aris supaya lebih meningkat lagi di di masa yang akan datang gitu seperti apa Mas Aris? Karena kita tahu kan namanya setiap tahun ada banyak yang namanya usaha-usaha yang masuk ke dunia bisnis, entah itu kuliner maupun apa begitu Mas Aris. Nah, kira-kira kalau versinya Mas Aris gimana itu strateginya Mas Aris? Kalau strategi sebenarnya udah terencana ya, pikirkan cuma eh, belum. Jadi strateginya kalau saya pengen membuka outlet outlet lotek gado-gado gitu yang kecil-kecilan lah, jadi outlet ya banyak gitu, misalnya menyediakan outlet di kita nyari titik-titik yang apa namanya yang banyak peminatnya, misalnya di lingkungan kampus gitu. Ini seperti itu Mas. Oke. Terus selanjutnya usahanya Mas Aris ini apa yang membedakan dari usaha-usaha yang lain? Maksudnya lebih lebih detailnya ke bidang kuliner kan, karena kita juga banyak tahu di Jogja juga banyak yang kulinerannya yang seperti yang Mas Aris tekuni sekarang ini, ada juga yang hotek, gado-gado dan sebagainya. Apa nih yang paling membedakan dari usaha yang lain gitu Mas Aris? Mungkin ada yang uniknya itu dari rasanya Iya, mungkin. Yang atau kita lebih fokus ke rasa atau apa gitu misalnya. kalau kalau ini malah dari banyak ya, banyak yang bilang malah dari pembeli itu yang paling dari kenapa memilih di tempat saya itu karena eh, bumbu sama buka itu diulek mendadak gitu loh, maksudnya dadaan, jadi Iya. nggak model Ada, oke oke. dadaan. Jadi mungkin pembeli banyak yang bilang katanya lebih segar, lebih mantap katanya seperti itu. Dari pembeli langsung yang bilang begitu. Iya. Terus sayur juga kita merebusnya juga nggak modelnya nggak langsung banyak gitu, nggak, cuman biar biar fresh terus gitu Mas. Jadi eh, yang rebus itu sekiranya lah, sekiranya. Misalnya pas lagi rame ya ya apa namanya? Yang jelas nggak terlalu lama apa namanya? Kayu lah gitu. Nggak terlalu lama ini. Dadaan lah gitu Mas. Iya iya. Kan banyak itu ya, kadang ada yang sayurnya ngerebus banyak dari pagi nyampe siang, sayurnya itu tutup terus, pasti nggak fresh. Kalau saya di tempat saya insya Allah fresh, nggak nyampe lama.
Oke. Kalau dari saya pribadi emang enaknya emang ya kalau khususnya kalau bahan baku kacang ya Mas Haris ya. Kalau saya pribadi lebih lebih senangnya emang kayak yang Mas Haris maksud, emang dadakan gitu yang enak Mas Haris. Karena kita juga tahu di beberapa eh, tempat kuliner lain mereka juga ada juga yang kacangnya masih bijian. Nah, itu ada juga yang kayak punya Mas Haris kan itu kacangnya masih bijian, belum diapa-apain. Nah, kalau di tempat-tempat lain itu ada juga yang memang udah di blender. Kalau menurut saya, selera saya ya, memang kalau kacang yang udah di blender itu kayaknya emang kurang kurang enak sih, Mas. Beda, Mas, serius. Meskipun meskipun habis di blender bakal diulek lagi gitu loh. Tapi emang beda, memang beda rasanya. Kalau dari awal sudah bijian itu langsung diulek, nah itu kayaknya memang enak. Kalau saya sih suka banget kalau yang kayak gitu. Oke, terus selanjutnya Ton mungkin. Selanjutnya, kalau untuk ini modal modal awalnya Mas, modal awal eh, pas berdirinya itu berapa? Kalau modal awal dulu itu semua sama jualan pertama itu kira-kira sekitar 7 jutaan lah Mas. Satu tahun. Kalau Kalau gimana Mas? ya modal awal itu 7 jutaan. Itu sebenarnya yang paling modal paling besar itu sebenarnya di ini apa namanya di gerobaknya soalnya gerobaknya kesimpan di situ kita bikinnya yang kuat gitu, jadi bahan-bahannya juga kayunya juga mahal tuh waktu itu, jadi yang paling mahal ya cuma kalau peralatan yang lain yang sebenarnya murah yang bikin mahal. Yang berikutnya berapa presentasi keuntungan biaya produksinya, keuntungannya? Keuntungan itu persentasenya berapa ya? Yang kasarnya aja. Kurang lebih kira-kira ya. Ya, kira-kira. Kira-kira ya 60 banding 40, ya 40%-nya mungkin ya, 40% lah kemungkinan, kira-kira itu. Berikutnya, bagaimana cara Mas mengatur dan mengevaluasi standar kebersihan dan kesehatan dari produk Mas sendiri, dari makanan Mas sendiri? Sih selalu ini ya, selalu kayak apa namanya, kayak bahan-bahannya yang dipakai buat apa namanya kan Pak Lotek kan, sayurannya selalu sebelum direbus itu udah dicuci dulu. Jadi kita nyutnya itu belum direbus, sesudah direbus juga ada pencucian juga. Terus sama peralatan yang digunakan setelah selesai pasti dibersihkan. Disterilin lagi, gitu ya? Iya, disterilkan lah. Itu Mas. Kalau untuk jam kerjanya, buka sampai tutupnya, Mas? Untuk jam bukanya itu jam 9 sampai jam 4 sebenarnya. Kadang kalau habis jam 2, jam 3 ya tutup gitu. Jadi lebih ke sehabisnya gitu ya. Oh iya, kalau habis ditutup gitu ya? Iya. Kalau untuk ini cara pemesanannya bisa dari mana? Shopee Food mungkin, Grab. Oh, iya.
cara pelaksananya itu bisa langsung datang, sama sekarang ada Shopee Food. Nah, kita bisa di Shopee Food juga. Kalau untuk karyawannya Mas, mungkin ada karyawan atau Karyawan karena kalau sebelum pandemi saya ada karyawan tuh sebelum pandemi. Cuman setelah pandemi, selama pandemi ini ya karena keadaan juga pandemi juga drastisnya, sekarang saya jalan sama istri, juga sama istri. Tadinya kan bertiga, sekarang ya sama istri. untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada kendala apa yang dari awal Mas tekunin usahanya ini? Kalau saya kendalanya cuman kendalanya di modal, terus yang itu. Apa ya, di apa namanya? Pengennya punya tempat yang luas gitu, cuman karena di modal jadi sementara tetap masih besar. Dan di yang biasa saya sampai sekarang ini, jadi kendalanya tetap untuk mengembangkan. Kalau dari saya itu saja sih Mas Yanur. Saya kembalikan ke Mas Yanur. Oke, baik Mas. Kayaknya kalau dari saya juga cukup sih, karena ya apa yang sudah kita tanyakan dan kemudian juga apa yang sudah Mas Aris coba bantu jawab, ini udah cukup. Kemudian juga udah jelas semua apa-apa aja kendala segala macam, bagaimana strategi marketingnya seperti apa, kemudian juga dari target pasarnya seperti apa. Saya kira udah memadai dan udah cukup jelas juga sih. Mungkin tidak terlalu panjang lebar ya mungkin Mas Aris ya. Iya, mungkin kita langsung ke closing aja mungkin. Barangkali siapa tuh yang closing, kamu boleh? Mas aja langsung sekalian. Oke, kami dan teman kelompok tugas studi manajemen usaha mengucapin banyak-banyak terima kasih nih sama Mas Aris nih. Nah, udah yang kedua kali nih kita meet kan. Kemarin maaf ya Mas, ada kendala sedikit. Iya. Dan juga kami hanya mensupport dan juga mendoakan usaha-usahanya Mas Aris bakal terus maju gitu, disukseskan nantinya menjadi kuliner yang dikenal Amin. halayak ramai. Saya kira sampai sekarang pun usahanya Mas Aris juga banyak diketahui maupun dikenal juga oleh masyarakat, ya khususnya di daerah Banguntapan ya Mas Aris ya, benar ya dari situ ya. Nah, iya betul sekali. Ya, itu sih. Mungkin itu Mas Aris untuk meet kita pada malam hari ini. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan mewakili teman-teman juga menyampaikan sukses selalu lah buat Mas Aris. Ya, amin, amin. Oke. Ya Mas Yanur dan Mas Iston, Mas Mbak Farhen. Siap Mas. Yang saya mungkin kurang jelas atau mungkin gimana, mungkin saya mohon maaf. Semoga sama-sama saling mendoakan, semoga sukses selalu untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas.
Oke Mas Aris, kira-kira itu aja untuk malam hari ini Mas Aris. Siap. Berarti Ya, ini sebelumnya boleh terima keluar. kasih Mas Aris ya. Ya Mas, Oke. boleh. Oke, oke. Pun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.